Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati Bapak PJ Bupati Bengkalis, Bapak Haji Syahrial Abdi beserta rombongan. Kemudian hadir bersama kita Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis Al-Mukarram Ustadz Haji Khairul Umam. Beliau kakak kelas saya angkatan 1991 di Al-Azhar Kairo, Mesir. Kemudian yang saya hormati Ibu Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis, Ibu Khadijah Ishak, Master Syariah, beserta seluruh civitas akademika, ketua jurusan, dosen, mahasiswa-mahasiswi. Kemudian hadir juga bersama kita Bapak Dandim, kemudian Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bengkalis Al-Mukarram Ustadz Haji Ali Ambar LCMA. Beliau senior, kakak kelas saya angkatan 1996. Ketua DPRD 91, Ketua Basnas 96, yang ceramah 98. Jadi kami reuni kecil-kecilan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad SAW punya ayah namanya Abdullah. Abdullah itu punya ayah namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu punya ayah namanya Hashim. Hashim itu punya ayah namanya Abdi Manab. Abdi Manab itu punya ayah lagi namanya Qusay. Qusay itu orang pertama yang mendirikan Darun Nadwah. Dar artinya rumah, Nadwah artinya rumah pertemuan. Kalau kita sekarang di kehidupan modern ini, parlemennya, tempat berkumpulnya kepala suku yang ada di Makkah, itu berkumpulnya di Darun Nadwah. Darun Nadwah itu tidak dibangun oleh negara, tapi dibangun oleh person. Person itu bernama Qusay. Qusay itu kakek Nabi yang kelima. Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manab bin Qusay. Saya mau menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah keturunan orang yang punya kemapanan secara ekonomi. Oke, selesai Qusay. Nabi SAW punya ayah namanya Abdullah. Abdullah punya ayah namanya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib itu yang mengurus siqayatul haji wa imaratul masjidil haram. Jadi di Makkah itu penjaga kunci Ka'bah, sekaligus mengurus air minum jamaah haji, sekaligus memakmurkan kemakmuran Masjidil Haram. Karena sebelum Nabi Muhammad datang pun orang musyrik jahiliyah itu memang berkumpul setiap tahun melaksanakan haji. Karena haji sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Hanya saja haji mereka masih bercampur dengan kesyirikan. Nabi Muhammad datang membersihkan, bukan membuat ibadah haji, tapi membersihkan ibadah haji. Jadi siapa saja yang datang, makannya, minumnya itu ada donatur besar. Dan donatur besar itu bernama Abdul Muttalib, dan itu kakek Nabi Muhammad SAW. Lagi-lagi keluarga Nabi itu adalah keluarga yang mapan secara ekonomi. 3. Ketika turun ayat tentang riba, la ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah, jangan kamu makan riba yang berlipat-lipat. Maka riba yang pertama yang diharamkan adalah riba Abbas. Abbas itu adalah adik kandung dari Abdullah, saudara kandung dari Abdullah bin Abdul Muttalib. Paman Nabi, seorang kredit, pemberi pinjaman, membungakan uang. Banknya di kota Makkah itu paman Nabi. Bank yang paling besar itu adalah paman Nabi. Pendiri Darun Nadwah, kakeknya yang kelima. Penyantun jamaah haji, pemberi air minum, kakeknya Abdul Muttalib. Riba, yaitu pemberi pinjaman uang terbesar, juga pamannya, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. 4. Nabi yatim piatu. Ayahnya meninggal ketika dia berusia 2 bulan. Begitu disebutkan oleh Imam Al-Barzanji, Imam Abu Ja'far Al-Barzanji dalam syair Barzanji yang selalu dibaca orang Melayu setiap mengayun anak akikah
setiap malam berinai menikah, itu selalu dibaca Barzanji, tidak menunggu maulid Nabi. Maulid, syair maulid dibaca pada saat Barzanji. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala ashhuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil, dengan lagu khas orang Melayu. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala ashhuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah, kata orang Melayu. Di situ orang kalau sudah mendengar itu, yang terbayang orang pulut kuning panggang ayam. Karena malam berhatam kaji, malam berinai, malam mengayun anak. Padahal sebenarnya di sana sedang cerita tentang ekonomi. Pada usia 2 bulan dia dalam kandungan, meninggallah ayahnya di kota Madinah. Meninggal dalam rangka apa? Dalam rangka bisnis dagang. Poin yang keempat, bahwa ayahnya meninggal dalam perjalanan dagang, dalam perjalanan berjualan. 5. Nabi menikah dengan Khadijah, umur Khadijah 40 tahun, Nabi 25 tahun. Bagaimana mungkin seorang laki-laki ganteng umur 25 tahun mau dengan perempuan janda umur 40 tahun, jaraknya 15 tahun. Itu menunjukkan bahwa Khadijah itu cantik sekali. Kenapa dia cantik? Karena duitnya banyak. Orang berduit itu biasanya cantik, walaupun ada juga tak cantik berduit. Tapi yang jelas Nabi mau dengan Khadijah. Khadijah itu ibu kita, Ummul Mukminin, wa azwajuhu ummahatukum. Istri Nabi itu adalah ibu kamu. Makanya tidak boleh menikahi istri Nabi ketika Nabi sudah meninggal. Khadijah itu ibu kita dan dia sangat cantik. Maka menikah dengan Nabi. Pertemuan Nabi dengan Khadijah itu pertemuan bisnis. Karena yang punya barang-barang itu Khadijah, yang membawanya berjualan berdagangan itu Nabi Muhammad SAW. Khadijah heran, kenapa barang ini laku keras? Akhirnya dia tanya ke Maisarah. Maisarah itu laki-laki, sampai di Bengkalis jadi perempuan. Maisarah, kenapa barang ini laku terus? Aku mau jumpa sama orangnya, siapa yang menjualkan? Kata Maisarah, itu orangnya. Mana orang yang menjualkan barang-barang itu yang selalu laku, harganya bukan main? Itu orangnya. Begitu Khadijah menengok Nabi SAW, nampak itu orangnya. Iya, sampaikan sama dia, aku mau nikah dengan dia. Lalu kemudian Maisarah pun menyampaikan, Muhammad SAW, ini yang punya barang-barang selalu kita bawa ini suka dengan engkau dan yang mau menikah dengan engkau. Nabi pun menyampaikan ke paman-pamannya. Lalu kemudian dipinanglah Khadijah, maharnya 20 ekor onta. 1 ekor onta itu, yang tahu harga onta ini Ustadz Ali Ambar, karena dia banyak ngurus onta dulu. Kalau 1 ekor onta 50 juta kali 20 ekor itu berarti 1 miliar. Saya terus terang segan mau menyampaikan cerita mahar 1 miliar nih, soalnya ini berpengaruh kepada anak-anak muda yang mau nikah nanti menaikkan harga mahar. Tapi nanti akan saya bacakan juga hadis yang menganjurkan mahar murah, jangan khawatir. Cuman saya mau bercerita bahwa Nabi jumpa Khadijah itu urusan bisnis ekonomi dan maharnya 1 miliar. Kalau dihitung lagi dengan beberapa uqiyah emas, beberapa on emas, mahar nikah itu lebih dari 1 miliar. Lalu sekarang anak-anak umat Islam menikah dengan seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Betapa jatuhnya harkat martabat perempuan. Mudah-mudahan ibu yang sudah menikah dengan bapak pulang dari sini tidak menuntut lebih gara-gara cerita ini. Karena yang mau saya sampaikan adalah kehidupan Nabi Muhammad SAW itulah yang diramu oleh ulama sehingga melahirkan sebuah ilmu yang disebut dengan fikih muamalah. Di UIN ada satu jurusan khusus di Fakultas Syariah namanya muamalah ekonomi syariah. Tapi di Bengkalis dia tidak fakultas tapi sekolah tinggi. Sekolah tinggi ilmu ekonomi syariah. Ini menunjukkan orang Bengkalis amat sangat peduli dengan ajaran Islam sehingga mereka tidak mau mempelajarinya dalam satu fakultas
tapi dibuatkan satu kampus khusus, kampus ekonomi syariah. Jadi kalau mau membumikan cerita tentang ekonomi syariah kepada masyarakat Melayu, rasanya mengajar itik berenang. Orang tidak disebut Melayu sebelum sampai ke Bengkalis, karena bahasa Melayu masih original dipakai di Bengkalis. Orang masih pakai bahasa Melayu. Dan ajaran Islam bertapak di sini, ada sekolah tinggi khusus ilmu ekonomi syariah dengan berbagai macam jurusannya, sampai 5 jurusan. Akuntansi syariah, perbankan syariah, manajemen bisnis syariah, manajemen keuangan syariah, hukum ekonomi syariah. Jadi orang Melayu yang belajar ekonomi syariah, dia mesti punya cita-cita yang besar. Paling tidak cita-citanya dulu, cita-cita yang besarnya itu dalam wujud bahwa maharnya 1 miliar, itu aja dulu. Bagaimana anak Melayu mau membangkitkan ekonomi syariah kalau cita-citanya, kau tamat dari sekolah tinggi ilmu syariah mau jadi apa? Mau jadi dosen. Saya bukan menyepelekan dosen, saya pun dosen, Ustadz Ali Ambar pun dosen. Tapi dosen itu kan artinya dosen. Dosen itu sebagai pengabdian saja. Kita mengajar di kampus itu sebagai pengabdian, bukan mencari penghidupan. Adapun penghidupannya bisnis. Kenapa demikian? Karena memang umat Islam kalau mau mengikut nabinya adalah pebisnis. Seringkali kalau dibacakan ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, dalam diri Muhammad SAW itu ada suri tauladan yang baik, contoh model yang baik. Sunnah selalu dipahami jubah, sunnah selalu dipahami jenggot, sunnah selalu dipahami sorban. Jenggot, sorban, pakai baju putih, pakai imamah, itu sunnah, tidak ada ikhtilaf. Tapi sunnah terbesar adalah sunnah bagaimana hidup berekonomi seperti ekonominya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dibangun di sini. Makanya alumni dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah, dia menampilkan, mengiklankan bagaimana kehidupan ekonomi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selalu digambarkan Nabi Muhammad itu miskin, susah, melarat, perutnya diikat dengan batu. Betul, perutnya diikat dengan batu karena dia lapar. Itu kapan? Waktu perang Khandaq. Perang Khandaq waktu itu sedang susah melawan kafir musyrik, disebut juga dengan perang Ahzab. Ahzab jamak dari hizib, hizib artinya partai, Ahzab artinya koalisi, partai-partai. Karena waktu itu ada 4 partai yang berkoalisi untuk menghantam Nabi. Partai kafir musyrik, partai Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa, Bani Khaybar, partai orang munafik, partai kafir musyrik dari Makkah mengepung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut dengan perang Ahzab. Partai-partai koalisi menghantam Nabi. Disebut juga dengan perang Khandaq karena ketika itu menggali parit. Memang betul Nabi mengikat batu di perutnya. Tapi yang dimaksud dengan kehidupan Nabi pakai jubah compang-camping, perut diikat batu, itu bukan Nabi miskin. Ini banyak umat Islam yang tidak bisa membedakan antara zuhud dan miskin. Itu Ustadz Somad, itu orang kampung kami itu zuhud Pak Ustadz. Gak ada duitnya, rumahnya lapuk. Itu bukan zuhud, itu fakir miskin. Yang zuhud itu adalah dia punya tapi dia tidak mau. Punya dia tapi dia tidak mau karena menahan hawa nafsunya. Itu yang zuhud itu. Nabi Muhammad bukan miskin, Nabi zuhud. Ada Nabi itu punya, Nabi punya. Baca kitab Ar-Rahiq Al-Maktum, ditulis Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Apa bunyi teksnya? La taqillu an khamsina alfi dinarin zahabiyyin. Nabi ketika perang Badar tahun kedua, dia dapat harta ghanimah rampasan perang. La taqillu, tak kurang, an khamsina alfi, 50.000 keping dinarin zahabiyyin, emas. 1 dinar itu 4,25 gram. Sekarang 1 gram 1 juta. 4,25 gram berarti 4.250.000. Karena kita udah kenal lama berkawan, 4 juta aja lah.
Satu keping uang dinar zaman Nabi 4 juta. Kata dia di dalam kitab Ar-Rahiq Al-Mahtum, Nabi mendapat harta rampasan perang 50.000 keping. 4 juta kali 50.000 keping. Berapa itu? Berapa ya? 4 juta kali 50.000. 200 miliar. 200 M. 200 M. 4 juta kali 50.000 keping, 200 miliar. 200 miliar dapat harta rampasan perang. Berapa jatah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumusahu. Nabi mendapat jatah khumus. Khumus 1/5, 20% jatah Nabi. Tapi ketika anaknya datang, Fatimah, ya Rasulullah, kasihlah aku harta rampasan perang itu. Suamiku Sayyidina Ali miskin, aku tak sanggup membuat adonan tepung gandum, aku pun tak sanggup menimba air karena kami susah. Apa kata Nabi? Fatimah, kau sebelum tidur malam bertasbih 33, tahmid 33, takbir 33 sebelum tidur. Kan tak connect. Anak minta harta rampasan perang, dikasih tasbih. Beda sama pejabat sekarang, minta tasbih, kasih duit. Nabi punya, tapi dia tidak mau. Itu zuhud namanya. Bukan barang itu tak ada, baru disebut zuhud. Makanya ketika Sayyidatuna Aisyah jalan-jalan di pasar, jumpa sama orang bajunya compang-camping, tertunduk lesu di samping pasar. Lalu kemudian Aisyah bertanya, "Man hadha? Who is this?" Siapa ini? Dijawab sama orang di situ, "Huwa azhadun nas." Inilah orang yang paling zuhud. Kata Aisyah, "Kana Umar azhadun nas." Umar bin Khattab itu orang paling zuhud. Idza takallama asma', kalau bicara suaranya lantang. Idza masya asra', kalau berjalan langkahnya tegap. Wa idza daraba auja', kalau memukul pukulannya keras. Umar bin Khattab itu kalau memukul mati orang sekali pukul. Kalau dia melangkah, langkahnya tegap. Kalau dia bicara, bicaranya lantang. Itulah zuhud, bukan yang bawaan mau mati. Ini umat Islam ini kadang sebelum hijrah bukan main lagi, petantang petenteng. Begitu udah pengajian, letoy macam mau mati. Pas ditanya, kau kenapa? Aku hijrah. Bukan hijrah, kelaparan. Pahami dengan baik apa itu zuhud, supaya kita tidak terjebak pada jebakan setan. Kau sudah zuhud, kau sudah qanaah, kau sudah ridho, kau sudah tawakal, kau sudah tasawuf. Itu bukan tasawuf. Tasawuf adalah ulama-ulama yang punya harta, tapi dia tidak larut oleh harta. Nah, ini perlu kita bangkitkan pemahaman yang disebut dengan meluruskan pemahaman. Main otak setting, main setting, main otak. Otaknya, pemikirannya mesti dibetulkan. Kalau tidak nanti dhalla wa adalla. Kalau tidak nanti akan menyesatkan umat. Ini yang penting pertama, poin yang ingin saya sampaikan, bahwa kehidupan Nabi Muhammad SAW itulah yang diambil oleh para ulama, sehingga muncullah satu fikih yang disebut dengan fikih muamalah, atau yang kita kenal dengan ekonomi Islam. Kenapa pakai kata syariah? Nah, ini pun perjuangan yang luar biasa. Di mana-mana namanya Islamic Bank. Tidak ada syariah bank, yang dipakai itu di mana-mana Islamic Bank. Lalu kenapa kita pakai istilah bank syariah? Pergilah ke Malaysia, Islamic Bank. Begitu juga dengan di Qatar, di Mesir, dipakai Islamic Bank. Ketika zaman Pak Harto, tidak boleh bawa-bawa Islam, karena waktu itu tekanan luar biasa. Maka datanglah ulama bersiasat. Mereka mau menjebolkan ekonomi syariah, bank syariah. Kalau dipakai Islamic, oh tak boleh pakai Islamic. Jadi pakai apa? Bank syariah. Syariah boleh, Islamic. Inilah bongaknya mereka. Sama macam mau mengurus masjid di daerah Muslim minoritas. Kalian di sini punya masjid, masjid nggak ada Pak Ustadz, yang ada surau. Kenapa surau? Tapi ada sholat Jumat. Kalau kami urus izin masjid, tak bisa berdiri. Tak boleh membangun masjid di kawasan Muslim minoritas. Mereka usus surau. Surau boleh, masjid tak boleh. Kan bodoh.
Maka itulah asal muasal kenapa kita pakai ekonomi syariah. Sebetulnya itu adalah Islamic economic, ekonomi Islam. Tapi karena bersiasat ulama-ulama kita mengakal-akali itu, akhirnya terjadilah dia. Maka nama banknya pun tidak dipakai bank Islam, tapi bank syariah. Tidak, apa yang dipakai? Bank muamalah. Datanglah mereka menghadap. Ketika itu sebagian pejabat sudah mulai tobat, muncullah ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim, perjuangan Bapak almarhum B.J. Habibie beserta para ulama Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, ormas-ormas datang menghadap Pak Presiden, kami mau buat bank Islam, apa namanya? Nah, bank muamalah. Kalau bawa Islam, oh nggak boleh Islam. Bank apa? Bank muamalah. Sampai Pak Harto pun berapa kali salah sebut waktu itu, bank mualamat kata itu. Mau bilang bank muamalat, bank mualamat. Akhirnya berdirilah perjuangan umat Islam itu. Bersiasah, politik dalam Islam disebut dengan siasah. Makanya politik Nabi itu pun diramu menjadi sebuah ilmu, itu yang dikenal dengan fikih siasah. Sampai hari ini belum ada itu sekolah tinggi ilmu politik Islam, belum ada. Tapi satu jurusan di UIN sudah ada, namanya Fakultas Syariah, nama jurusannya Jinayah Siasah. Itu tidak ada dalam agama lain. Cobalah cari agama lain, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Protestan, Konghucu. Pernah tak adik-adik mendengar sekolah tinggi ilmu ekonomi Konghucu? Tak ada. Sekolah tinggi ilmu politik Konghucu? Tak ada. Tapi dalam Islam kenapa? Karena kehidupan Nabi Muhammad SAW itu ada politiknya, itulah dia jadi fikih siasah. Ada ekonominya, itulah dia jadi fikih muamalah. Ada ibadahnya, itulah dia namanya fikih ibadah. Nabi menikah, itulah makanya ada fikih munakahah. Gimana mau membuat kalau tidak dilakukan oleh nabinya? Makanya kehidupan Nabi itu seperti permata yang punya banyak sisi. Ada sisi tasawufnya, ada sisi jihadnya, ada sisi kerasnya, ada sisi lunaknya. Kebetulan sekolah tinggi ilmu ekonomi syariah Bengkalis mengambil aspek ekonominya, karena Nabi SAW itu dari awal kehidupannya itu memang ekonominya adalah mandiri. Sengaja dibuat Allah, ayahnya meninggal, emaknya meninggal, kakeknya meninggal, dia tinggal dengan pamannya, yang pamannya miskin namanya Abu Thalib, susah anaknya banyak. Supaya apa? Supaya dia mapan secara ekonomi. Orang tidak heran dengan Nabi Sulaiman, King Solomon. Kenapa? Karena ayahnya juga raja, King David kata mereka. Orang barat menyebutnya King David, punya anak King Solomon. Sampai ke Yogyakarta jadi Sleman. Orang tidak heran dengan Nabi Musa. Kenapa? Karena Nabi Musa tinggal di istana Fir'aun, anak angkat Fir'aun. Kau jangan ganggu tuh anak angkat orang kaya, segan orang, walaupun anak angkat. Nabi Musa anak angkat Fir'aun, bukan tanggung-tanggung. Nabi Muhammad SAW tidak. Maka Nabi Muhammad itu from zero to hero. Dari anak yatim yang tidak punya apa-apa tapi bisa menguasai seluruh dunia. Bahkan dia adalah Sayyidul Kaunain wa Thaqalain, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Khalqi Ajmain. Allah Ta'ala mau tunjukkan dia dari tidak punya apa-apa, ayah tak ada, emak tak ada, datuk tak ada, paman susah, tapi bisa. Kenapa? Dia mandiri, dia beternak, dia membawa kambing-kambing orang Makkah, mengambil upah makan kambing. Lalu kemudian setelah dia dewasa, dia mulai bisnis, lalu kemudian meneruskan usaha itu mapan secara ekonomi. Sampai usia 40 tahun dia mulai merasakan kerinduan, karena secara ekonomi dia sudah, rumah sudah, nikah sudah, anak sudah, kendaraan sudah, ada satu kerinduan. Maka dia bertahanus menyepi di Jabal Nur pada usia 38, tak terjadi apa-apa. 39 tak terjadi apa-apa. 40 barulah terjadi sesuatu yang luar biasa. Hatta balaghanil juhdu, sampai aku sulit bernapas di peluk makhluk yang luar biasa. Turunlah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi ekonomi ini mesti sejalan. Makanya Nabi mengajarkan ibadah itu, kalau kita perhatikan terkait dengan ekonomi itu yang luar biasa. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid,
banallah mislahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun masjid dibangunkan untuknya satu tempat di surga. Siapa yang bisa bangun masjid kalau bukan orang yang mapan secara ekonomi? Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah. Siapa yang bersedekah maka dia akan mendapatkan satu biji ambatat sab'an sanabil, tumbuh 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, tumbuh 7 cabang, dalam satu cabang ada 100. Wallahu yudha'ifu liman yasha. At-tajirus saduqul amin, seorang pedagang yang jujur dan amanah. Ma'an nabiyyin, dia nanti dibangkitkan di akhirat bersama para nabi. Was-siddiqin, bersama orang yang benar. Was-syuhada, bersama orang mati syahid. Was-solihin, bersama orang soleh. Orang kaya. Lagi-lagi ibadah-ibadah dalam Islam itu orang kaya. Siapa yang bersedekah? Orang kaya. Siapa yang bangun masjid? Orang kaya. Siapa yang bisa dekat dengan Nabi? Ana wa kafilul yatim, aku dan orang yang menyantuni anak yatim. Kahataini fil jannah, seperti ini dalam surga. Orang kaya. Makanya kalau orang perhatikan ajaran Islam itu ajaran orang-orang kaya. Dan Nabi SAW ketika sampai di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, dia membangun pasar. Makanya mereka mengejek dia. Masa Nabi jalan-jalan di pasar? Yamshuna fil aswaq. Nabi kok jalan di pasar? Karena zaman itu seorang Nabi itu kerjanya hanya beribadah di Som'ah. Som'ah itu tempel kuil. Tidak ada waktu itu Nabi yang jalan-jalan di pasar. Tiba-tiba ini aneh satu Nabi ini. Masa Nabi jalan-jalan di pasar? Masa Nabi memasukkan tangannya ke tempat jualan? Masuk Nabi ke dalam pasar kota Madinah, dimasukkannya tangannya ke tempat jualan gandum, ke tempat jualan korma. Maka orang waktu itu menganggap aneh, karena zaman itu orang ahli ibadah kerjanya hanya berzikir mengingat Tuhan saja. Tapi ini satu Nabi ini aneh, ngapain dia masuk ke pasar sampai memasukkan? Bahkan dia mengajarkan kalau keluar masjid minta rezeki. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Dia mengajarkan kalau selesai sholat mesti pergi ke pasar. Idza qudiyatis shalah, kalau sholat sudah dilaksanakan, fantashiru fil ard, bertebaranlah kamu di atas muka bumi Allah. Wa bataghu min fadlillah, carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita hanya baru bisa menceramahi jamaah. Tanggung jawab ekonomi syariah ke depan adalah mengelola jamaah. Memang betul Ustadz Somad sibuk ceramah dari mulai pagi tadi di Masjid Istiqomah, sekarang di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis, nanti siang di Pambang, lalu kemudian sampai pulang nanti. Betul, tapi yang dikelola itu sebenarnya baru satu aspek saja, baru ceramah jamaah. Ekonomi jamaah belum kita kelola dengan baik. Nanti kalau saya sebut, saya khawatir Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah tersinggung. Kita cerita ekonomi syariah, tapi air minum kita punya orang lain. Mestinya air minum kita dikelola oleh ekonomi syariah. Air mata air kita banyak. Kenapa kita tidak kelola? Apa nama air minumnya? Terserah. Air minum al-manna wa salwa, air minum macam-macam. Kemudian makanannya, jangan-jangan makanannya punya Cino. Makanan kita belum kita kelola dengan baik. Saya baru berusaha untuk itu. Makanya kalau saya sedang ceramah, tiba-tiba datang jamaah bawa keripik, bawa kerupuk, tahu saya ini mau minta endorse nih. Jamaah dimanapun berada, belilah ke warung tetangga, bangkitkan ekonomi umat, dapatkan keripik ini di toko terdekat, hubungi nomor online berikut ini. Makanya jangan heran kalau Instagram saya itu banyak sekali endorse dodol, endorse kerupuk, endorse air minum, endorse macam-macam. Karena memang prinsip dakwah saya 3. Pertama, perbaikan pendidikan. Kedua, perbaikan ekonomi umat. Yang ketiga, perbaikan politik. Pilih anggota dewan legislatif yang peduli pada ajaran Islam. Pilih calon-calon kepala daerah yang peduli pada Islam. Itulah yang menyebabkan orang marah dengan saya. Orang mau saya jangan usik masalah ekonomi dan politik. Ustadz kok cerita politik? Ceramah masalah darah aja lah, darah haid, darah bisul, darah ayam, darah nyamuk. Tak usah bahas-bahas masalah itu. Antara yang celana di atas mata kaki dengan di bawah mata kaki berkelahi. Ketawa lah yang tak bercelana. Berkelahi antara berjenggot tak berjenggot. Aku nengok kau ni berjenggot macam kucing, macam kambing ku tengok. Kata yang berjenggot, kau tak berjenggot macam anjing gitu. Berkelahi berjenggot tak berjenggot. Kalau kucing sama anjing berkelahi, yang ketawa babi.
Memperbaiki kualitas pengajian adalah salah satunya dengan ekonomi syariah. Makanya kalau saya pengajian Ramadan, dulu di majelis dakwah Islamiyah, saya termasuk penggodok isi malam-malam Ramadan. Saya masukkan itu. Dalam satu malam itu ada puasa dan ekonomi syariah, puasa dan politik Islam, puasa dan kesehatan, supaya orang jangan membahas khilafiyah. Khilafiyah bukan berarti tidak dibahas. Saya bahas buku saya 37 masalah populer, masalah khilafiyah. 99 tanya jawab salat, masalah khilafiyah. 66 tanya jawab umroh, masalah khilafiyah. 33 masalah sakratul maut. Sebetulnya saya sebutkan itu untuk iklan jualan buku saya juga. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira saya sudah bahaskan dari mulai kehidupan Nabi Muhammad SAW, sampailah teori, sampailah praktek, sampailah cita-cita kita ke depan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya mulai jam 10, sekarang jam 11 kurang 5, 60 menit saya bicara. Ini pertanyaan.